Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tekno semua. Selamat datang kembali di channel Kerata Tekno. Masih bersama saya Karyadi, dan kali ini kita akan lanjutkan materi Excel kita dari video-video sebelumnya. Saya akan memberitahu teman-teman tentang implementasi dari rumus left, mid, dan right yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum mengikuti video tentang rumus left, mid, dan right, silahkan klik link di atas ini supaya teman-teman paham dulu cara menggunakan left, mid, dan right. Baru kemudian kita akan mempelajari tentang bagaimana cara implementasinya atau penerapannya di Excel. Oke, langsung saja. Langsung saja, di sini saya punya sebuah tabel sederhana dan ini datanya adalah fiktif semua ya, judul, klasifikasi, penerbit, penulis, ini semuanya fiktif, bukan buku sebenarnya, hanya sebagai contoh data saja. Oke, begitu juga dengan format kode buku, ini fiktif semua, format call number juga fiktif. Oke, dari data buku perpustakaan ini ada dua kolom yang masih kosong dan ini adalah tugas kita sekarang, harus kita isi dengan rumus. Untuk kode buku ya, kita akan isi dengan format yang sudah saya buat di sini. Sedangkan untuk call number kita akan isi dengan format call number di sini. Oke, kita akan isi satu persatu. Seperti biasa, syarat untuk membuat rumus kita abaikan aja untuk data-data yang lain. Kita tetap fokus dengan baris yang pertama saja. Dan jangan lupa kita awali dengan sama dengan. Kemudian kita ikuti dulu format kode buku ini seperti apa. Nah, yang pertama adalah 3 huruf awal judul, kemudian 2 huruf akhir penulis, dan seterusnya. Jadi satu-satu, biar nggak bingung kita buat satu-satu ya. Untuk 3 huruf awal judul, kita lihat judulnya apa. Berarti untuk 3 huruf awal, kita di sini harus dimunculkan MEN ini ya, mencari rezeki halal. Jadi kita bisa ambil 3 huruf pertama, yaitu MEN ini. Oke, caranya kita gunakan rumus left. Oke, left, kemudian klik selnya, kemudian titik koma. Saya gunakan titik koma di sini. Kalau teman-teman gunakan koma ya silahkan gunakan koma. Jika teman-teman bingung kenapa harus titik koma atau koma, silahkan teman-teman klik link di atas ini untuk paham kenapa ada komputer yang menggunakan titik koma atau koma. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita pilih selnya, kemudian titik koma, kita tentukan jumlahnya berapa? 3. Oke, 3 di sini. Kemudian kita tutup dulu. Dan kita enter, kita coba satu-satu ya. Oke, sudah muncul untuk huruf yang pertama, syarat yang pertama ya, untuk format yang pertama ini ada 3 huruf judul awal. Sudah muncul di sini MEN, men ya, mencari rezeki halal, men di sini. Oke, kemudian ada strip ya, kita gunakan strip di sini, kita double klik aja di sini. Kemudian untuk menggabungkan gunakan tanda dan di keyboard. Kemudian untuk strip itu merupakan string. Jika teman-teman bingung apa itu string, kapan kita gunakan tanda kutip atau tidak, kita akan bahas di video berikutnya ya. Untuk sementara ikuti aja dulu biar mudah. Kita gunakan strip. Berarti strip itu merupakan string dia. Sekilas saya jelaskan di sini, kalau string itu A, B, C, D, strip dan lainnya itu disebut dengan string. Yang lainnya adalah integer, misalnya 1, 2, 3. Begitu ya, ada desimal 1,2, 1,5 misalnya gitu ya. Kita akan bahas lebih detail di video berikutnya. Sementara ikuti aja dulu. Kita gunakan tanda kutip 2, kemudian kita buat strip di sini. Kita gunakan tanda kutip 2 lagi, kemudian kita kasih dan lagi, kita gabung ya. Berikutnya kita lihat 2 huruf akhir penulis. Kita lihat penulis di mana di sini. Berarti 2 huruf akhir di sini harus muncul IN berarti ya. Oke, berarti harus muncul nanti MEN atau men strip IN. Ya, IN dari din ini. Oke, berarti kita gunakan rumus right berarti di sini ya. Right. Kita pilih selnya, kemudian titik koma, kemudian berapa jumlahnya? 2. Oke, tutup. Oke, kita coba enter. Oke, muncul di sini. Oh, masih salah. Oke, berarti ada salah yang pada saat saya pilih sel sumbernya, bukan B4. Kalau B4 ini judul ya, tapi ini kita ambil dari penulis. Jadi hati-hati ya. Kalau salah kita perbaiki. Kita ambil dari penulis. Nah, berarti E4 kita ambil ya, E4. Kalau B4 tadi judul. Oke, kita enter kembali. Oke. Men strip in.
Oke, sudah memenuhi dua format ini. Kemudian ada lagi 3 huruf tengah penerbit, mulai dari huruf kedua. Berarti kalau tengah kita sudah pasti gunakan mid gitu ya, middle. Oke, kita gunakan mid. Kita lanjut lagi ya. Kita gabung lagi dengan tanda dan. Kita kasih tanda kutip 2, strip, tanda kutip 2 lagi, kemudian tanda dan lagi. Oke. Setiap ada penggabungan satu bagian dengan bagian rumus lainnya, itu harus digabungkan dengan tanda dan ya. Kalau nggak bisa. Selanjutnya, untuk 3 huruf tengah penerbit kita gunakan mid. Ya, kemudian kita pilih sel penerbit. Di mana penerbit? Ya, ini ya. D4. Ya, D4. Kita klik di sini. Kemudian titik koma. Kita ambil 3 huruf tengah mulai dari huruf kedua. Kita ambil huruf kedua berarti. Penerbit huruf kedua. Berarti start number-nya atau karakter mulainya kita mulai dari 2 seperti ini. Kemudian titik koma lagi. Berapa huruf yang akan kita ambil? Berapa karakter yang akan kita ambil? Itu ada 3 ya. Seperti ini. Dimulai dari huruf kedua, diambilnya 3 huruf. 3. Kemudian tutup. Kita tes dulu apakah betul. Strip in, betul in di sini, kemudian strip iza. Betul-betul ya. 3 huruf tengah penerbit dimulai dari huruf kedua. Ya, huruf keduanya kan i di sini kan. Kalau dalam kasus ini i, kemudian diambil 3, iza berartinya. IZA, 3 huruf diambil, iza. Oke. Masih ada satu syarat lagi di sini, satu format lagi. Kita lanjut lagi dengan tanda dan, kemudian tanda kutip, strip lagi, tanda kutip. Kemudian kita gabung lagi dengan dan. Oke. Kemudian ini 2 angka akhir tahun terbit. Tahun terbit berarti di sini ya. Yang ini selnya. Jadi tahun terbit ini right. Kemudian kita pilih selnya. Nah, kalau memang seperti ini kita nggak bisa pilih selnya, kita klik di sini ya gini jadinya ya. Nah, kalau kasus seperti ini bisa aja kita ketik ya, ketik aja selnya, berarti F4 ya. Kita ketik F4, titik koma, kemudian berapa? 2 angka akhir ya, 2. Berarti harus muncul di sini 2 angka terakhir dari tahun terbit. Nah, kita tutup, enter. Oke, kita perlebar dulu. Nah, berarti 19, benar ya, 2019 ini 2 angka terakhirnya adalah 19. Oke, yang pertama adalah MEN, 3 huruf awal judul, udah betul. Kemudian ada strip, 2 huruf akhir penulis, in di sini ya, dari Baharudin ini, Haji Baharudin, in. Kemudian 3 huruf tengah penerbit mulai dari huruf kedua, iza di sini, udah betul. Kemudian 2 angka akhir tahun terbit, yaitu 19. Ya, seperti ini. Oke. Untuk yang berikutnya, kita tinggal copy paste aja, tarik aja. Ya. Oke, selesai semua. Fungsinya adalah ini memudahkan pada saat kalau memang misalnya ada perubahan. Misalnya di sini ada perubahannya cara misalnya ya. Cara. Nah, harusnya kalau di sini sudah berubah, judulnya sudah berubah di sini bukan men lagi, tapi CAR karena 3 huruf awal judul. Ya, 3 huruf awal judul, sedangkan di sini huruf awal judulnya sudah berganti, di awalnya ada cara. Kalau tadi men 3 hurufnya, sekarang harusnya car. Ya, kita coba enter. Seharusnya di sini harus berubah menjadi car. Kita lihat, tekan enter ya. Nah, oke, otomatis di sini menjadi car. Oke, keren ya. Begitu juga dengan yang lainnya, kalau setiap ada perubahan, maka di sini juga akan berubah. Dia pasti akan mengikuti. Nah, ini salah satu implementasi yang sangat berguna dari rumus yang kita pelajari di video sebelumnya, yaitu tentang left, mid, dan right. Mungkin teman-teman bingung di sini ini implementasinya digunakannya untuk apa? Untuk apa kalau cuma penggal-penggal gini aja? Untuk apa gitu? Cuma untuk main-main aja. Jadi ini saya tekankan bahwa bukan untuk main-main aja, tapi ini bisa digunakan dalam pekerjaan teman-teman sehari-hari. Oke, selesai untuk kode buku. Untuk call number. Jadi call number ini sedikit informasi teman-teman ya. Kalau teman-teman ke perpustakaan lihat buku, itu pasti di setiap buku itu ada ya semacam label. Yang label itu fungsinya adalah untuk memudahkan si pustakawan ataupun si pengunjung, siapapun pengunjung buku untuk mencari buku
mendapatkan buku ya, karena dia fungsinya untuk sistem pengarsipan ya, biar bukunya mudah didapat gitu. Oke, cara buatnya adalah ini memang bisa jadi format call number ini beda-beda satu perpustakaan dengan perpustakaan lainnya. Tapi ini kita sebagai contoh aja karena tujuan kita adalah untuk implementasi dari materi rumus left, mid, right ini. Format call numbernya seperti ini. Formatnya nomor klasifikasi yang ini. Kemudian ada strip 3 huruf pertama nama penulis. Ini nama penulis, kita ambil 3 huruf pertama. Kemudian ya 1 huruf awal judul buku, misalnya yang di sini cara mencari rezeki halal, berarti 1 huruf awalnya adalah C. Kalau ini A, K, J, dan E. Gitu ya. Oke, mari kita buat satu persatu. Seperti biasa kita awali dengan sama dengan, jangan lupa. Kemudian kita lihat formatnya nomor klasifikasi. Nah, kalau nomor klasifikasi ini tidak ada pemenggalan, langsung semuanya diambil, misalnya 435. Di sini akan ditampilkan 435, ya langsung aja klik aja selnya, kemudian kita enter. Kita coba dulu benar apa enggak ya. 435 udah selesai. Mudah ya, cuma begitu aja, tidak ada pemenggalan. Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan tanda dan karena kita akan gabungkan dengan format berikutnya, yaitu 3 huruf pertama nama penulis. Huruf pertama nama penulis di sini adalah Haji Baharudin ya. Kita coba sekarang. Berarti kita gunakan, kalau huruf pertama itu adalah left. Oke, gunakan left. Buka kurung. Kemudian pilih sel dari nama penulisnya. Sel ini. Kemudian titik koma. Berapa huruf yang akan diambil? Yaitu 3. 3. Dan kita tutup kurung dulu. Kita coba dulu ya satu-satu. Nah, 435. Oh ya, saya lupa gunakan strip ya. Seharusnya ada strip biar sesuai dengan format. Di sini dan saya buat tanda kutip, strip tanda kutip 2, kemudian dan lagi. Nah, seperti ini. Enter. Nah, seperti ini ya. 435 strip H titik. Nah, kenapa kosong? Nah, ini hati-hati ya. Teman-teman jangan bingung kenapa kosong seperti ini, karena di rumus ini semua karakter itu akan dihitung, termasuk spasi. Ya, termasuk spasi akan dihitung. Makanya di sini sebenarnya ada spasi nih. Nah, mungkin biar nggak membingungkan, gini aja ya. Nggak usah ada H titik. Langsung aja Baharudin. Nah, ini lebih mudah teman-teman pahami. Oke. 435 strip bah karena 3 huruf awal dari Baharudin. Oke, kita lanjutkan lagi. Gabungkan lagi dengan tanda dan. Kemudian kita kasih strip lagi dia. Kutip 2 strip, tanda dan lagi. Oke. Kemudian format berikutnya adalah 1 huruf awal judul buku. Nah, ini gampang ya. 1 huruf awalnya berarti kita gunakan rumus left lagi ya. Left. Kemudian kita ambil selnya dari judul buku. Oke. Kemudian titik koma. Berapa? 1 berarti ya, 1 huruf. Oke, tutup kurung. Kemudian enter. Nah, selesai. Jadi, sesuai semuanya dengan format yang diberikan di sini. Nomor klasifikasi jelas 435. Sama ya, 435 nomor klasifikasinya. Kemudian strip bah, 3 huruf pertama nama penulis. Bah, yaitu Baharudin. Yang ini ya, dari bah. Oke. Kemudian strip C ini adalah dari 1 huruf awal judul buku, C, atau cara ini. Nah, untuk yang berikutnya, data berikutnya yang kita abaikan tadi, tinggal kita klik, ya, kemudian copy, klik tahan, kemudian geser mouse ke bawah. Seperti ini. Lepas, nah semuanya akan jadi. Jadi kalaupun ada 50 data ataupun 50 buku, ada 100 buku, 1000 buku ke bawah, langsung jadi semuanya. Nah, oke. Kita lihat di sini yang data terakhir misalnya ada 367, betul. Kemudian ada Ron. Ron ini dari Ronald ya, R-O-N. 3 huruf awal nama penulis. Kemudian ada E, 1 huruf awal dari judul buku. Ini semuanya sudah sesuai. Oke, kita coba misalnya penulis ini namanya Fajar Ramdhani misalnya. Namanya Fajar Ramdhani, bukan Ramdhani aja. Ternyata ada kesalahan ketik misalnya ya. Nah, ini kita lihat apa gunanya dari rumus ini. Nah, kalau ada penulisannya yang salah kemudian diperbaiki, maka rumus ini akan mengikuti apa yang kita perbaiki di sini. Kita lihat, misalnya kita enter.
Nah, sini akan berubah dari sebelumnya Ram, karena berubah nama penulisnya menjadi Fajar Ramdhani, maka dia akan menjadi FAJ sini, Faj, karena Fajar di sini 3 huruf awal dari penulis. Nah, begitulah fungsi dari rumus di Excel, terutama yang sedang kita pelajari ini adalah rumus left, mid, right ini. Nah, jadi salah satu penerapannya di sini. Jadi teman-teman yang sedang kerja di perkantoran misalnya ataupun mahasiswa, nanti disesuaikan aja dengan kasus data teman-teman masing-masing. Intinya penerapannya seperti ini. Nah, oke. Demikian untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Silahkan share video ini ke teman-teman yang lainnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ya, jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, karena nantinya saya akan terus buat video-video tutorial yang lainnya. Silahkan juga klik tombol notifikasinya supaya teman-teman dapat pemberitahuan setiap saya upload video terbaru nantinya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.